Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1361 sampai bab 1370. Tapi tentu saja aku akan ikut. Lagi pula, ini pertama kalinya kamu bahkan menyarankan agar aku tetap di sisimu. Jawab Kuina dengan senyum menggoda. Mendengar itu, Geralt hanya mengangguk padanya dengan senyum tipis. Tentu saja, dia tidak akan memberitahunya bahwa dia akan menyelamatkan wanita berpakaian putih di tengah malam. Namun, dia juga sangat menyadari bahwa jika dia tidak mau membuat setidaknya sedikit kompromi, maka dia pasti akan menderita kerugian yang jauh lebih besar jika Kuina merusak usahanya saat dia memanggil wanita berjiwa putih itu. Sekitar 1 jam kemudian ketika Geralt bertanya, "Seth, apakah kamu benar-benar ingat di mana gua ular itu?" Trio yang saat ini mengikuti Seth setelah mereka berempat memasuki gunung terdiri dari Rosie yang penasaran dengan gua ular Queen yang telah setuju untuk ikut sejak Geralt mengundangnya dan Geralt sendiri. Tentu saja, namun, karena tempat ini agak terpencil, saya masih perlu mengumpulkan bantalan saya sedikit lebih baik. Jawab Seth sambil menggaruk bagian belakang kepalanya sebelum melangkah di atas batu di dekatnya. Beberapa detik kemudian, dia kemudian berseru, "Saya menemukannya. Itu di sana." Setelah itu, dia kemudian melompat dengan gesit sebelum mengambil beberapa langkah ke depan dan mendorong beberapa semak lebat ke samping. Dengan itu, pintu masuk gua bundar yang hampir setinggi orang menunjukkan dirinya kepada semua orang. Seth yang jauh lebih muda pertama kali menabraknya saat dia bersenang-senang dengan teman-temannya. Dia ingat bagaimana teman-temannya telah menantangnya untuk memasuki gua, dan tentu saja, dia telah mengambil taruhan. Seth ingat bahwa saat memasuki gua, dia menemukan potongan kulit ular yang sangat besar yang dibuang. Dia juga menemukan buah di gua, dan memakannya memungkinkan dia untuk mendapatkan kekuatan super yang dia miliki hari ini. Bagaimanapun, kulit ular adalah alasan yang jelas mengapa Seth menamai tempat ini gua ular. Pindah kembali ke hari ini, mereka berempat menemukan kebutuhan untuk menurunkan punggung mereka sedikit saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam gua. Namun, setelah berjalan selama beberapa waktu, gua itu segera terbuka. Ternyata, itu adalah ruang batu raksasa di dalam gua yang sejujurnya cukup luas. Terletak tepat di tengah gua adalah kulit ular besar yang dibuang yang telah diceritakan Seth kepada mereka. Dari apa yang Geralt tahu, ular yang telah menumpahkan tumpukan kulit sebesar itu bisa dengan mudah sekuat monster yang Geralt lawan di area bawah tanah saat dia masih di gurun. Apapun masalahnya, Seth yang sekarang tampak begitu akrab dengan tempat itu sehingga hampir seolah-olah dia baru saja kembali ke rumah lalu menyatakan, "Nah, ini tempatnya." Setelah itu, dia kemudian tersenyum sebelum menyalakan lampu sorot yang dia bawa dan berbelok di gua yang gelap. Dengan bantuan lampu sorot, Geralt akhirnya bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Seperti yang diharapkan, lukisan aneh menghiasi setiap sudut gua. Setelah memindai area tersebut, dia bahkan melihat keberadaan tanaman yang tampak mempesona tumbuh dari dalam salah satu celah gua. Namun, tidak ada buah yang dapat ditemukan tumbuh di tanaman. Itu adalah tanaman yang aku peroleh buahnya sejak saat itu. Namun, sepertinya itu tidak menghasilkan buah lagi sejak aku memetik satu-satunya yang tumbuh saat aku masih kecil. Menyimpulkan Seth, benar-benar aneh, tumbuhan kuno ini disebut Lukra, dan memiliki sifat ajaib. Karena tanaman ini hanya menghasilkan satu buah sekali seumur hidupnya, kamu benar-benar beruntung menjadi orang yang memakannya. Bagaimanapun, aku cukup yakin bahwa buah mereka tidak begitu efektif di bumi karena kurangnya roh suci. Kuina menjelaskan sambil tersenyum. Membuatnya cukup jelas bahwa dia tahu sedikit tentang tanaman itu. Saya setuju dengan buah yang ajaib. Bagaimanapun, aku cukup yakin bahwa buah mereka tidak begitu efektif di bumi karena kurangnya roh suci. Kuina menjelaskan sambil tersenyum. Membuatnya cukup jelas bahwa dia tahu sedikit tentang tanaman itu. Saya setuju dengan buah yang ajaib. Bagaimanapun, Seth memang mendapatkan kekuatan super setelah memakannya. Jawab Geralt meskipun fokusnya adalah pada lukisan di dinding gua selama ini. Dari apa yang dia lihat, lukisan-lukisan di dinding sudah sangat tua, kuno. Bahkan, setelah memindai sebentar melalui mereka, Geralt segera mendapati dirinya mengangkat alis sedikit. Hal-hal yang dia lihat di dinding, aneh,
Untuk sedikitnya, salah satu lukisan menggambarkan sosok humanoid bersayap. Seolah itu belum cukup aneh, orang itu bahkan memiliki 3 mata. Selain itu, ada juga beberapa penggambaran burung dan binatang besar, dan tidak ada yang tahu apakah mereka digambar seperti itu dengan sengaja. Melanjutkan untuk memindai, Geralt segera melihat gambar yang agak familiar dari makhluk besar seperti kelelawar. Melihatnya sebentar, Geralt mendapati dirinya berpikir, aku bertemu sesuatu yang mirip dengan itu di tambang tempat aku menyelamatkan Yumi dan mendapatkan batu anti air, kan? Kelelawar besar dengan kepala manusia. Sementara saya pertama kali berasumsi bahwa itu adalah iblis kelelawar yang telah menjalani pelatihan besar. Karena itu ada di mural ini. Tidak mungkin untuk itu benar-benar menjadi semacam makhluk purba yang bertahan hingga hari ini. Tapi, bagaimana itu bisa terjadi? Ada terlalu banyak hal aneh yang dimainkan. Beralih untuk melihat Kuina yang telah benar-benar terpesona oleh semua hal di dalam gua untuk sementara waktu, sekarang Geralt bertanya. Katakan. Dunia seperti apa yang digambarkan di dinding? Mungkinkah itu benar-benar bumi? Mendengar pertanyaan Geralt, dia kemudian menjawab, memang. Lebih khusus lagi, tampaknya itu adalah bumi legendaris yang ada jutaan tahun yang lalu. Saya mengetahui keberadaannya dari data yang saya dapatkan saat masih di Jaelatra. Terlepas dari itu, lukisan-lukisan itu tampaknya menggambarkan peradaban prasejarah yang pernah menjelajahi bumi. Jika saya harus menyebutkan peradaban yang tepat, saya memiliki perasaan bahwa mural menunjukkan kepada kita apa yang terjadi selama peradaban Sunjuok yang berumur pendek, tetapi sangat mulia. Setelah mendengar apa yang Kuina katakan, rahang Rosi langsung jatuh. Tidak ada yang bisa menyalahkannya. Lagi pula, apa yang baru saja dikatakan Kuina secara alami tidak masuk akal bagi orang normal. Geralt sendiri akan memiliki reaksi yang sama seperti Rosi seandainya dia belum mengalami banyak hal pada saat ini. Bagaimanapun, Geralt sudah tahu bahwa bumi telah melihat banyak peradaban datang dan pergi pada titik ini. Dari apa yang dia temukan, pernah ada peradaban manusia yang aneh dan unik yang mendahului kemunculan dinosaurus bahkan. Sementara naga ada pada zaman itu juga, peradaban itu berumur pendek. Mungkinkah mural ini sudah ada di sini sejak zaman peradaban Sunjuok? Gumam Geralt penasaran. Tidak ada mural biasa yang bisa bertahan selama itu sudah pasti. Dengan mengingat hal itu, mengapa tidak mencoba menggunakan Ki Esensial Thunder Anda? Aku ingin tahu apakah ada yang akan berubah, saran Kuina. Matanya masih terpaku pada lukisan. Mengetahui bahwa Kuina mungkin paling tahu tentang semua ini, Geralt hanya menurut. Mengaktifkan Ki Esensial Thunder-nya, dia perlahan-lahan menelusurinya melintasi dinding yang dicat. Seketika terengah-engah karena terkejut, Kuina mendapati dirinya berseru, itu sudah berubah, itu benar-benar telah berubah. Lihat, Geralt, ada lebih banyak orang dan lebih banyak informasi tentang mural sekarang. Geralt telah melihat perubahan juga, dan dia berasumsi bahwa tindakannya telah memaksa seluruh mural untuk sepenuhnya mengungkapkan dirinya. Karena kamu harus menggunakan Ki Esensial untuk mengungkapkan sisa mural, aman untuk mengatakan bahwa pengrajin yang menggambar ini bukan orang biasa. Lagi pula, dari kelihatannya, mereka telah menggunakan kekuatan pikiran untuk menyembunyikan sisa mural dari mereka yang tidak mampu memanipulasi Ki Esensial mereka. Suatu prestasi yang tidak mungkin dicapai oleh mereka yang tidak memiliki kekuatan besar. Adapun bagaimana saya pikir ini akan bekerja di tempat pertama, sekte tertentu di Jaelatra menggunakan metode ini untuk menyimpan bentuk informasi lain juga, mendorong saya untuk meminta Anda mencobanya. Apapun masalahnya, dari apa yang bisa saya ceritakan, ular besar itu bukan makhluk biasa. Lagi pula, saya merasa bahwa itu bergantung pada Ki Esensial untuk memelihara bagian-bagiannya. Jelas Kuina. Saya melihat, ternyata, rumor tentang peradaban aneh itu memang benar, jawab Geralt dengan anggukan. Bergerak lebih dekat ke dinding untuk melihat lebih baik semua informasi baru yang baru saja terungkap, tidak lama sebelum Geralt menambahkan. Setelah melihatnya sebentar, semua orang termasuk para monster di mural itu muncul, untuk melakukan semacam aktivitas pengorbanan. Dari apa yang saya tahu, baik manusia dan binatang tampaknya tidak hidup dalam harmoni sebelumnya. Namun, terlihat di sini bahwa mereka semua kemudian bergegas tidak peduli dari mana mereka berasal dan mulai memuja beberapa patung batu besar. Kupikir aku mengerti sekarang, dari apa yang bisa saya kumpulkan. Mural-mural itu rupanya menggambarkan kehidupan mereka yang tinggal di wilayah kecil pada masa peradaban itu. Agar binatang dan manusia bisa bersatu, aku punya perasaan bahwa hanya seseorang yang legendaris yang mungkin bisa membuat mereka melakukannya dengan cara yang begitu saleh, jawab Kuina dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda tahu siapa itu?
Tanya Geralt. Senang dia memutuskan untuk membawanya. Lagi pula, dia tahu banyak hal. Yah, aku pernah membaca tentang orang legendaris itu sebelumnya dalam sebuah buku kuno yang kutemukan saat aku masih di Jaelatra. Karena Jaelatra adalah tempat yang sangat mirip dengan peradaban Sunjuok prasejarah, tidak mengherankan bagiku bahwa legenda itu hidup di sana. Namun, sementara Jaelatra mirip dengan peradaban itu, jauh lebih lemah dibandingkan dengannya. Sial. Tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa siapapun dari peradaban Sunjuok dapat mendominasi Jaelatra dengan mudah. Dengan mengatakan itu, mereka hampir tidak perlu mengangkat satu jari untuk mengambil alih bumi. Bagaimanapun, aku keluar dari topik sebentar. Kembali ke legenda. Orang legendaris itu tampaknya adalah orang pertama dari peradaban Sunjuok yang bisa memasuki ranah tubuh abadi. Karena itu, dia cukup tak terkalahkan. Dengan mengingat hal itu, tidak heran mengapa semua orang terlepas dari status atau usia saat itu memujanya hingga tingkat tertinggi. Ranah tubuh abadi. Mengangguk, Kuina kemudian menjawab, memang, lihat, tubuh abadi adalah dunia yang dulu hanya ada dalam legenda. Dikatakan bahwa jika seseorang memasuki alam itu, maka mereka akan dapat hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa benar-benar menghancurkan mereka. Meskipun dikatakan bahwa ada satu orang yang mampu mencapai alam legendaris itu selama peradaban itu hanyalah sebuah legenda. Dengan asumsi legenda itu benar, itu seharusnya menunjukkan bahwa orang luar biasa itu masih hidup, kan? Tapi itu tidak mungkin, kan? Dia seharusnya masih mati bersama dengan peradabannya. Kata Geralt agak penasaran. Yah, setidaknya aku percaya bahwa dia meninggal. Dugaan saya adalah bahwa dia tidak pernah benar-benar memasuki ranah tubuh abadi. Meski begitu, dia masih orang yang sangat luar biasa yang memiliki kekuatan yang jelas-jelas menentang tatanan alam. Kenapa lagi begitu banyak orang yang menghormati dan mengaguminya? Jelas Kuina. Begitu, berbicara tentang Jaelatra, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Sunlik? Organisasi itu seharusnya milik Jaelatra, kan? Tanya Geralt. Akhirnya memutuskan untuk menanyakan apa yang paling ingin dia ketahui. Liga Matahari, meskipun mereka tampaknya memiliki basis khusus di Jaelatra, mereka tidak terkait dengan tempat itu sama sekali, juga tidak berafiliasi dengan kekuatan lain. Sebuah organisasi yang sangat misterius dan kuat. Saya hanya tahu bahwa kekuatan yang mereka miliki cukup untuk mendominasi hampir semua hal yang mereka inginkan. Sejujurnya, tidak mungkin untuk berasumsi bahwa kelompok mereka berasal dari salah satu peradaban yang menghilang jutaan tahun yang lalu. Saya melihat, namun, saya ingin tahu apakah Anda tahu sesuatu tentang ini. Sementara saya sebelumnya menguraikan beberapa mural, saya menemukan beberapa lukisan yang menggambarkan mayat di pohon suci. Pohon suci itu sendiri tampaknya jatuh dari langit, dan turunnya disertai dengan banyak mayat lainnya, termasuk dewa. Kata Geralt, oh, Anda tahu banyak hal yang mengejutkan. Betul sekali, kami meninggal dalam bencana yang terjadi antara langit dan bumi di Jaelatra. Saya bisa melihat dari mana Anda berasal. Meskipun benar bahwa kami juga memiliki keraguan apakah bencana saat itu dipicu oleh Sunlik, tidak ada dari kami yang berani menyelidikinya. Lagi pula, bahkan masa lalu Anda tidak berani melihat ke dalamnya, bahkan ketika Anda berada di puncak kekuatan Anda. Terlepas dari itu, Anda harus mencatat bahwa Anda mati saat mencoba melarikan diri dari Jaelatra ke bumi. Aku tahu ini sejak aku diam-diam menguntitmu sepanjang waktu, jawab Kuina dengan senyum halus. Dapat dimengerti, bagaimanapun. Bagaimana kondisi di Jaelatra sekarang? Dan apakah kita bahkan tidak tahu apa sebenarnya Liga Matahari itu? Apakah benar-benar tidak mungkin untuk sampai ke dasarnya? Tanya Geralt. Kekecewaannya terlihat jelas dalam nada suaranya. Yang perlu diketahui adalah bahwa itu adalah organisasi yang tidak dapat diganggu dalam keadaan apapun. Dengan mengingat hal itu, Anda sebaiknya menyerah jika Anda berencana untuk menyelidiki mereka. Sekali lagi, kamu tidak akan bisa menghadapi mereka. Bahkan pada kekuatan puncakmu. Mengingatkan Kuina, meskipun dia tidak tahu mengapa dia bahkan bertanya tentang Liga Matahari, dia masih akan setidaknya memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Memahami bahwa dia bermaksud baik, Geralt tidak tersinggung dengan pernyataannya. Namun, saat dia memikirkan tentang petunjuk sebelumnya yang dia temukan yang masih belum terjawab, dia mengingat sesuatu yang mendorongnya untuk bertanya. Aku punya satu pertanyaan terakhir untuk saat ini. Kembali ketika Anda pertama kali dimakamkan di Istana Raja Lautan, apakah Anda masih ingat orang tua yang memimpin orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengawal mayat Anda? Jika saya ingat dengan benar, Anda dapat membebaskan diri saat mereka berhenti di sebuah pulau.
mengakibatkan Anda membunuh orang-orang yang menjaga Anda pada saat itu. Dari apa yang saya tahu, orang tua itu yang menjatuhkan Anda lagi pada saat itu. Aku benar-benar tidak menyangka kamu telah belajar banyak. Tentu saja saya ingat Tuan Warwick. Lagi pula, dialah alasanku disegel selama 10.000 tahun. Jawab Kuina, sedikit kesuraman di matanya. Tuan Warwick, dari apa yang saya tahu, tampaknya dia menjalani hidup yang sangat panjang. Entah itu, atau keturunannya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas insiden kemudian. Terlepas dari itu, dia pasti memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Lagi pula, dari apa yang aku tahu, dia bisa memprediksi masa depan dengan akurat. Lebih khusus lagi, dia meramalkan apa yang akan terjadi di masa sekarang sekitar 800 tahun yang lalu. Kata Geralt, mengangguk. Kuina kemudian menjawab, kamu benar. Master Warwick benar-benar orang paling kuat yang pernah saya temui sampai saat ini. Berbicara tentang dia, dia tampaknya terkait dengan Liga Matahari. Yah, saya katakan terkait, tapi sejujurnya, saya punya perasaan bahwa dia adalah anggota sebenarnya dari grup itu. Lagi pula, dia memiliki terlalu banyak kekuatan ajaib. Juga, tidak mungkin baginya untuk memiliki keturunan. Dengan pemikiran itu, saya kira dia masih hidup hari ini. Masalahnya, aku tidak tahu di mana dia. Aku berasumsi bahwa kamu dan portal Raja Penghakiman belum bertindak terlalu mencolok karena fakta bahwa kamu tidak bisa membedakan apakah dia benar-benar mati atau masih hidup. Apakah tebakanku benar? Tanya Geralt. Kamu bisa mengatakan itu. Meskipun Kuina telah benar-benar menjelaskan sedikit tentang Geralt, Liga Matahari masih tampak misterius seperti biasanya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengungkapkan rahasia mereka. Meski begitu, ada satu hal yang jelas baginya sekarang. Ada semacam rahasia dalam diriku dan banyak orang mendambakannya. Dengan mengingat hal itu, baik itu portal Raja Penghakiman, Gunther, atau Kuina, mereka semua memiliki alasan untuk mendekatiku. Bagaimanapun, sementara Kuina tahu sedikit tentang urusan di Jaelatra, secara keseluruhan, dia tidak tahu sebanyak Finley. Sementara aku ingin bertanya lebih banyak tentang semua ini. Aku belum pernah melihatnya sejak kita berpisah. Mana bisa dia juga pergi? Aku masih belum menemukan siapa orang yang menyuruhku mencari peti mati abadi di gurun itu juga, Geralt berpikir dalam hati. Sementara masih banyak misteri yang tersisa, Geralt merasa pikirannya jauh lebih jernih sekarang. Karena kejelasan inilah dia dapat mengingatkan dirinya sendiri bahwa hanya orang-orang yang menginginkan sesuatu darinya yang akan mencarinya sejak awal. Bagaimanapun, kelompok itu tetap berada di gua selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya keluar lagi. Pada saat itu, Rosie bahkan telah mengambil beberapa foto karena penasaran. Sekarang berdiri di pintu masuk gua, Kuina menatap Geralt sebelum berkata, "Jadi, apakah kamu ingin kembali denganku?" Karena Geralt adalah orang yang menyarankan mereka untuk membentuk aliansi, itu berarti bahwa dia telah menyetujui mereka untuk bersama. Menonton saat dia menatap dengan mata yang lebih lembut dari sebelumnya, Geralt menjawab, "Saya masih memiliki beberapa hal yang ingin saya pelajari. Aku akan menemuimu setelah aku selesai menyelesaikan masalah itu." "Sangat baik, aku akan menunggu kalau begitu," kata Kuina sambil tersenyum. Setelah itu, tubuhnya bergoyang sejenak, dan hal berikutnya yang diketahui semua orang, dia menghilang. Mengambil langkah maju karena terkejut, Rosie kemudian berbalik untuk melihat Geralt sebelum berkata, Apakah dia manusia atau hantu? Setengah dari keduanya, menurutku, jawab Geralt saat dia berbalik untuk melihat ke arah yang Kuina tuju sambil menghela nafas panjang. Dengan itu, dia kemudian membawa Rosie kembali ke kota kumuh untuk bertemu dengan Leo dan yang lainnya. Menyadari bahwa pria lain tidak hadir, Geralt kemudian bertanya pada Monica di mana dia berada. Setelah diberitahu bahwa pria itu belum kembali, Geralt mendapati dirinya merasa sedikit tidak puas ketika dia berpikir, kemana dia pergi? Apa yang membuatnya begitu lama? Beberapa saat kemudian ketika Kuina akhirnya kembali ke manor yang dia tinggali saat ini. Manor itu sendiri dijaga ketat oleh orang-orang dari Squad of Divine Grimness. Saat memasuki manor, Kuina langsung disambut oleh bawahannya saat mereka berteriak, "Selamat datang kembali, Tuan." Melihat bahwa dia dalam semangat yang baik ketika Kuina terus berjalan, beberapa bawahannya yang bingung menemukan diri mereka berpikir, apakah sesuatu yang baik terjadi? Mengapa tuannya begitu senang? Sebelum mereka bisa merenungkan lebih jauh, mereka mendengar Kuina dengan santai bertanya, apakah ada yang mencoba membuat masalah di sini selama 2 hari saya tidak ada? Tidak sama sekali, Tuan. Saya melihat, ada yang bisa dilaporkan tentang Nona Fenderson.
Dia telah tinggal di kamarnya selama ini, Tuan. Dengan pemikiran itu, aku telah memerintahkan para pelayan untuk merawatnya dengan baik. Jawab salah satu bawahan. Luar biasa. Sekarang, bawa Nona Fenderson ke sini. Aku punya beberapa hal untuk dikatakan padanya. Perintah Kuina saat dia berjalan lebih jauh ke dalam manor. Sepanjang perjalanannya kembali, Kuina sangat ingin memberitahu Jasmine bahwa Geralt akhirnya setuju untuk bersamanya. Bagaimanapun, Jasmine pernah mengatakan kepadanya bahwa Geralt hanya akan mencintai kekasihnya saat ini. Dengan mengingat hal itu, Kuina ingin bertanya dengan benar kepada Jasmine apakah pernyataannya masih berlaku. Mungkin itu karena Kuina begitu kesepian selama lebih dari ribuan tahun, tapi dia mendapati dirinya melihat Jasmine sebagai teman baik yang bisa dia percayai. Meskipun dia harus mengakui bahwa persahabatan intim seperti itu adalah pengalaman yang agak baru dan aneh baginya, setidaknya dia akhirnya memiliki seseorang yang bisa dia ajak bicara dari hati ke hati. Saat dia terus memikirkannya, salah satu pelayannya tiba-tiba mulai berlari dari ujung aula ke arahnya saat dia berteriak, Master. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa yang salah, tanya Kuina dengan sedikit cemberut. Nona Fenderson, dia, gumam pelayan yang sangat ketakutan hingga tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Ada apa dengan dia? Bentak bawahan dari sebelumnya. Baik, dia masih di kamarnya ketika aku pergi untuk membawakan sarapannya tadi. Sekarang, bagaimanapun, dia menghilang. Dan hati pelayan pribadinya juga mengalami koma. Lapor pelayan itu saat dia segera berlutut di depan Kuina. Benar-benar ketakutan. Apa? Dia hilang. Geram Kuina dengan marah. Tolong lepaskan aku, Tuan. Dia benar-benar masih di kamarnya tadi. Sementara aku mendengarnya berbicara dengan seseorang sebelumnya. Aku tidak terlalu memperhatikannya karena aku hanya berasumsi bahwa dia sedang berbicara dengan hati. Pada saat saya masuk untuk memeriksanya lagi, dia tidak terlihat dan hati sudah dalam keadaan koma. Seperti yang dikatakan pelayan sebelumnya, hati adalah pelayan pribadi yang ditugaskan Kuina untuk Jasmine, dan sesuai dengan kata-kata pelayan. Saat Kuina kedua memasuki ruangan untuk dirinya sendiri, dia menemukan bahwa Jasmine benar-benar tidak ada dan bahwa hati masih terbaring di tempat tidur, koma. Setelah itu, Kuina memejamkan matanya sedikit untuk berkonsentrasi pada sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, dia membukanya lagi sebelum dengan dingin berkata, dari apa yang aku tahu, dia diselamatkan oleh orang lain sebelumnya. Saya yakin mereka belum melarikan diri terlalu jauh, jadi luncurkan regu pencari segera untuk mereka di sekitar area. Bergidik ketakutan, semua orang segera menurut, lari untuk memenuhi perintah Jasmine. Sementara itu, Jasmine yang sedikit ketakutan menemukan dirinya di tepi sungai besar saat dia terus berusaha untuk bebas dari pria parubaya acak yang telah menculiknya. Orang yang tampak aneh itu muncul di kamarnya sekitar setengah jam yang lalu, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan mudah menjatuhkan hati sebelum membawanya ke sini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Faktanya, dia sangat cepat sehingga sepanjang perjalanan mereka ke tepi sungai, Jasmine merasa seperti sedang terbang. Selain Geralt dan Kuina, Jasmine belum pernah melihat orang yang mampu seperti ini, dan sejujurnya itulah yang paling menakutkan Jasmine. Fakta bahwa dia telah membawanya ke sungai besar yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi hanya menambah ketakutannya. Tolong, biarkan aku bebas. Siapa kau? Tanya Jasmine yang ketakutan. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Aku jelas yang menyelamatkanmu. Jawab pria parubaya itu dengan senyum tipis. Apakah kamu kenal Geralt? Apakah dia yang menyuruhmu datang menyelamatkanku? Tanya Jasmine. Tidak tahu siapa lagi yang bisa berkenalan dengan orang luar biasa selain Geralt. Di satu sisi, bagaimanapun, bahkan jika dia tidak menyuruhku untuk menyelamatkanmu, aku akan tetap melakukannya. Kata pria yang agak bungkuk yang selama ini juga membawa tas besar yang aneh di punggungnya sambil tersenyum sedikit pahit. Meskipun wajahnya yang dipenuhi bekas luka yang juga dipenuhi dengan bekas luka bakar akan membuat siapapun ketakutan. Begitu Jasmine mendengar apa yang dia katakan, dia langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Jadi, kamu benar-benar mengenal Geralt. Di mana dia sekarang? Kenapa dia tidak datang untuk menyelamatkanku sendiri? Tanya Jasmine. Ada nada cemas dalam suaranya. Dia sudah bersamaku untuk sementara waktu, dan dia saat ini sibuk berurusan dengan sesuatu yang penting. Bagaimanapun, karena Anda mengenal Geralt dengan baik, saya yakin Anda sangat sadar bahwa dia memiliki titik lemah untuk Anda. Dengan pemikiran itu, selama kamu masih dikurung oleh wanita itu, dia tidak akan bisa makan atau tidur nyenyak. Jelas pria parubaya itu. Setelah mendengar itu, Jasmine mendapati dirinya dipenuhi dengan kegembiraan. Jadi dia masih penting baginya. Yah, mungkin tidak signifikan.
Tapi setidaknya, dia masih mengkhawatirkannya. Pada saat itulah Jasmine menyadari bahwa dia tidak terlalu mendambakan. Lagi pula, yang diperlukan agar dia puas adalah Geralt menunjukkan perhatian padanya, sama seperti dia saat ini. Tunggu dulu, kamu bilang kalau Geralt tidak menyuruhmu menyelamatkanku. Kamu tetap akan melakukannya. Kenapa begitu, Pak? Tanya Jasmine, merasa sedikit bingung. Untuk beberapa alasan aneh, Jasmine sekarang merasa bahwa pria parubaya itu tidak menakutkan seperti sebelumnya. Meskipun itu mungkin ada hubungannya dengan percakapan singkat mereka sebelumnya. Dia merasa itu juga karena dia akhirnya bisa melihat matanya dengan benar. Tatapannya setiap kali dia memandangnya tampak sangat lembut, dan siapapun yang melihatnya akan terdorong untuk bersikap lebih ramah padanya. Kamu benar-benar mirip bibimu, Jasmine. Seperti dua kacang polong. Sebenarnya, coret itu, kamu lebih mirip Quetta, jawab pria itu dengan sedikit tertawa. Kau tahu namaku. Sebenarnya, tunggu, Anda bahkan tahu siapa bibi dan sepupu saya. Siapa sebenarnya kamu? Tanya Jasmine yang bingung. Tapi tentu saja aku tahu siapa kalian semua. Sial, tidak berlebihan bagiku untuk mengatakan bahwa aku tahu lebih banyak tentang Fenderson daripada kamu. Kata pria itu dengan senyum pahit sebelum mengungkapkan sebuah foto yang disembunyikan di balik lengan bajunya. Itu adalah foto Quetta, menjadi wanita yang sangat cerdas. Jasmine yang terkejut mendapati dirinya dengan cermat mengamati mata pria parubaya itu. Akhirnya, itu memukulnya. Tidak heran dia merasa sangat akrab, tidak hanya matanya yang mirip dengan Geralt, tetapi bentuk wajah mereka juga mirip. Menambahkan itu pada apa yang dia katakan sebelumnya, Jasmine langsung mulai gemetaran saat dia bertanya. Mungkinkah kamu suami bibiku yang hilang? Paman aku dan Geralt berbagi. Sambil terkekeh sambil tersenyum, pria itu kemudian menjawab, kamu benar-benar secerdas bibimu, Jasmine. Jadi, itu benar, seru Jasmine sambil menutup mulutnya karena terkejut. Tuan tidak, Paman, bukankah kau sudah lama menghilang? Mengapa Anda hanya menunjukkan diri Anda sekarang? Juga, bagaimana penampilanmu menjadi seperti ini? Berdasarkan apa yang pernah dikatakan bibinya, Peter Crawford pamannya adalah pria yang cukup tampan dan anggun. Dengan mengingat hal itu, ekspresi mengerikannya saat ini akan mengejutkan siapa saja. Anggap saja aku harus berakhir seperti ini untuk melarikan diri. Tetap saja, penampilan ini tidak terlalu buruk karena memungkinkan saya untuk menyembunyikan identitas saya yang sebenarnya. Faktanya, berkat penampilanku, aku bisa dengan mudah menyelidiki beberapa insiden. Jawab Peter, matanya kembali ke ketenangan semula. Kalau begitu, aku berasumsi kalau Geralt masih belum tahu siapa dirimu, kan? Bahwa kamu adalah paman yang dia cari selama ini. Tanya Jasmine, tentu saja tidak, lagi pula. Aku belum menyimpulkan apakah seseorang itu baik atau jahat. Bagaimanapun, lebih baik aku tidak mengungkapkan siapa diriku sebenarnya kepada Geralt. Selain itu, aku masih bisa membantunya secara rahasia, kata Petrus sambil tersenyum. Siapa sebenarnya yang kamu coba cari tahu apakah itu baik atau jahat? Tanya Jasmine. Sayangnya, saya tidak bisa menjelaskan itu. Ketahuilah untuk saat ini bahwa semua upaya saya akan sia-sia jika insiden itu tidak sengaja terungkap. Omong-omong, aku bahkan tidak seharusnya mengungkapkan identitas asliku padamu hari ini, Jasmine. Dengan mengingat hal itu, tolong berjanjilah bahwa kamu akan merahasiakan identitasku untuk sementara waktu. Kata Petrus, Peter selalu menjadi orang yang tenang, dan demi penyelidikannya, dia terus-menerus menekan keinginannya untuk bertemu dengan keluarganya selama ini, terlepas dari betapa dia merindukan mereka. Sayangnya, begitu dia mengetahui dari Geralt bahwa Jasmine telah ditangkap oleh Quina, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa terus menekan keinginan itu. Dengan pemikiran itu, dia diam-diam mulai mencari Jasmine sejak hari itu. Setelah akhirnya menemukannya, dia mengambil kesempatan untuk melakukan misi penyelamatan. Sementara dia hanya berencana untuk menyelamatkannya tanpa mengungkapkan siapa dia sebenarnya pada awalnya. Jasmine terlalu mirip dengan bibinya untuk pikiran Peter untuk tidak dibombardir dengan serangkaian pemikiran. Pada akhirnya, dia menyerah dan akhirnya mengungkapkan identitas aslinya, Jasmine. Tapi tentu saja, Paman, tetap saja, kemana tujuan kita sekarang? Tanya Jasmine. Apa? Kamu tidak ingin bertemu Geralt? Kurasa dia sudah kembali untuk beberapa waktu sekarang. Jadi aku akan membawamu untuk bersatu kembali dengannya. Kata Petrus. Setelah melihat Jasmine mengangguk, Peter kemudian mulai menuntunnya kembali. Namun, itu hanya beberapa langkah kemudian ketika dia berhenti mati di tengah jalan.
Matanya yang dulu tenang sekarang sedikit melebar saat dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Peter mendapati dirinya dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sebelum berkata, Aku khawatir kita harus menunda kepulangan kita selama sekitar 1 jam. Jasmine. Hah, mengapa? Karena aku tidak ingin para penguntit itu mengikutiku sepanjang jalan kembali. Begitu mereka tahu di mana saya tinggal, mereka pasti akan merusak tempat itu. Dengan mengingat hal itu, aku akan menghabiskan waktu untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Jawab Peter dengan senyum singkat. Tapi, tidak ada siapa-siapa di sini selain kita, kan Paman? Kata Jasmine sambil melihat sekeliling. Tidak peduli seberapa keras dia memindai area itu, sepertinya tidak ada jejak manusia di dekatnya. Jangan repot-repot mencari mereka, mereka sekitar 50 mil jauhnya. Dan mereka dibagi menjadi 4 kelompok utama yang menuju ke 4 arah mata angin. Saat ini ada sekitar selusin dari mereka menuju ke arah kita sekarang. Jawab Peter saat matanya sejenak berkedip hijau tua. Mendengar itu, Jasmine yang ketakutan sekaligus terkejut kemudian bertanya, Kau bisa melihat dengan jelas hingga 50 mil jauhnya, Paman. Haha, 50 mil bukan apa-apa bagiku. Aku bisa melihat lebih jauh lagi, jawab Peter dengan senyum pahit. Menurut Peter, sekelompok orang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan memang benar, Jasmine segera dapat mendengar langkah kaki mereka yang mendekat dengan cepat. Tidak lama kemudian selusin orang berlarian keluar dari hutan. Dan begitu orang tersebut yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu melihat keduanya, dia langsung berteriak dengan penuh semangat, kami telah menemukan mereka. Kelilingi mereka segera, dia benar untuk bersemangat. Lagi pula, jika semuanya berjalan dengan baik, maka kelompoknya pasti akan mendapat kehormatan untuk memberikan kontribusi besar karena merekalah yang pertama kali menemukan Jasmine. Bahkan mata 11 pria lainnya berbinar, berpikir bahwa hadiah kemenangan mereka berdiri tepat di depan mereka. Apa yang harus kita lakukan, Paman? Semuanya sangat kuat, kata Jasmine agak cemas. Karena dia telah tinggal di sisi Kuina begitu lama, dia sudah tahu seberapa kuat anak buahnya. Haha, mereka tidak bisa menyakiti kita jika aku menahan mereka di tempat mereka sekarang. Sekarang mundur, Jasmine, jawab Peter dengan senyum tipis saat dia membuka tas yang dia bawa-bawa selama ini dan mengambil busur yang sepertinya terbuat dari emas hitam dan juga anak panah. Pada saat Peter membidik kedua belas pria itu, hanya ada jarak sekitar 300 meter di antara mereka. Peter kedua melepaskan panah. Namun, Jasmine menyaksikan dengan mata terbelalak saat panah itu berubah menjadi cahaya murni sebelum menyerang semua penyerang mereka. Menatap tak percaya saat sinar cahaya menembus mereka masing-masing. Pada saat awan debu yang terbentuk karena kekuatan besar panah cahaya akhirnya menetap, kedua belas pria itu sudah terbaring tak sadarkan diri di tanah. Cahaya itu sendiri kembali ke tangan Peter sebelum segera mengambil bentuk panah lagi. Mengambil napas dalam-dalam, Jasmine mendapati dirinya bergumam. Kau sangat kuat, Paman. Apakah mereka mati? Tidak, aku hanya menjatuhkan mereka. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar melakukan hal buruk padamu. Mereka tidak akan bangun setidaknya selama 3 hari lagi. Apapun itu, ayo pergi. Aku yakin Geralt akan senang bertemu denganmu lagi, jawab Peter dengan senyum lembut. Pada saat mereka berdua sampai di tempat tujuan, malam telah tiba. Pada saat itu, Geralt sendiri sedang sibuk mempersiapkan kebangkitan malam itu. Begitu dia menyadari bahwa pria itu telah menyelamatkan Jasmine, bagaimanapun, Geralt langsung sangat gembira. Pak, Jasmine, kamu, gumam Geralt yang terkejut, tidak yakin harus mulai bertanya dari mana. Fakta bahwa dia dapat melarikan diri dari cengkeraman Kuina sementara Jasmine tetap ditangkap terus-menerus membuatnya cemas dan khawatir akan keselamatannya. Sekarang dia akhirnya diselamatkan. Geralt akhirnya bisa beristirahat sedikit lebih mudah. Yah, melihat kamu terus menyebut dia, kupikir aku bisa membantu menghilangkan salah satu kekhawatiranmu dengan menyelamatkannya. Jawab pria itu sambil menatap Geralt sambil tersenyum. Jasmine sendiri tidak bisa lagi menahan diri saat dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya sebelum menangis sambil berteriak. Geralt, aku senang melihatmu baik-baik saja sekarang. Kau tahu, aku baru-baru ini membuat beberapa kompromi dengan Kuina sebagai imbalan atas kebebasanmu. Sekarang setelah dia menyelamatkanmu, bagaimanapun, dia benar-benar sangat membantuku dengan mengambil satu kekhawatiranku. Kata Geralt sambil tersenyum. Pada saat itu, Peter tiba-tiba mengangkat alis sebelum berbalik untuk melihat Geralt dan bertanya. Mengapa ada suara aneh yang datang dari ruang bawah tanah saya? Setelah mendengar pertanyaan pria itu, Geralt kemudian berseru, Leo, bawa Felton keluar dari ruang bawah tanah bersamamu.
Tak lama setelah itu, Leo muncul sambil memegang Felton yang tampak sangat sakit. Peter langsung mendapati dirinya menatap Leo dengan aneh sebelum berbalik untuk melihat Felton yang telah disiksa sedemikian rupa sehingga dia hampir tidak terlihat seperti manusia lagi. Felton kedua melihat Geralt. Dia segera mulai memohon. "Pak, tolong, kapan Anda akan melepaskan saya? Aku sudah tidak berguna seperti ini. Jadi tolong perlakukan aku sebagai sampah dan lepaskan aku, tolong. Jika kamu belum tahu, Bestard yang menyedihkan ini adalah tuan muda dari keluarga Gunther, dan Iret sangat memujanya. Sekarang dia ada di tanganku. Aku akan menggunakannya untuk menghadapi Gunther." Kedengarannya bagus sekali. Geralt, Anda sekarang memiliki chip tawar-menawar tambahan di tangan. Memang, adapun pria besar di sini. Dia dipanggil Leo, dan dia adalah teman yang kukenal saat aku berada di King Valley. Mendengar itu, Peter menarik kembali tatapan anehnya saat dia menatap Leo sambil tersenyum sebelum berkata, "Begitu. Dia tampak seperti pria luar biasa dengan kekuatan luar biasa. Tampaknya Anda benar-benar memiliki perjalanan yang bermanfaat. Omong-omong, apa yang kamu rencanakan dengan itu?" Menyadari bahwa Peter bertanya tentang altar pengorbanan yang telah disiapkan, Geralt kemudian menjelaskan bahwa dia berencana untuk memanggil wanita berjiwa putih di sini. Sangat senang mendengar semua kemajuan Geralt, Peter kemudian berkata, "Yah, karena itu hanya akan terjadi pada tengah malam. Mengapa kita tidak makan malam bersama? Lagi pula, ini masih cukup awal sekarang dan cukup sulit bagi kita untuk berkumpul seperti ini." "Saya setuju, ini akan menjadi makan malam reuni," tambah Jasmine sambil tersenyum. "Ah, makan malam reuni?" tanya Geralt, sedikit bingung. "Yah, karena Tuan dan aku telah berhasil kembali dengan selamat dan kamu bahkan telah menemukan penolong yang begitu baik. Bukankah hanya tepat bagi kita untuk mengadakan makan malam reuni? Terlebih lagi, saya sudah memperlakukan Tuan ini seperti keluarga sejak dia menyelamatkan saya," kata Jasmine yang sangat sadar bahwa dia hampir membuat lidahnya terpeleset. Untungnya, penjelasannya tampaknya berhasil saat Geralt tertawa sebelum menjawab, "Yah, kamu tidak salah. Dia menyelamatkan hidupku juga. Kau tahu, sejak aku sadar kembali, aku juga memperlakukannya seperti keluarga." Dikatakan dengan baik, "Mari kita makan malam reuni malam ini. Sekarang, aku akan memasak jika tidak ada yang menentangnya. Aku akan membantu," teriak Monica dan Rosie yang tadi berdiri diam di samping hampir bersamaan. Setelah menyadari apa yang baru saja terjadi, keduanya langsung merasa sedikit canggung. Monica sangat ingin membantu sejak dia mengagumi Geralt untuk sementara waktu sekarang. Dia menghormati kekuatannya dan karakternya yang kuat. Tentu saja, ketampanannya juga berperan dalam persamaan itu. Adapun Rosie, meskipun dia baru mengenal Geralt belum lama ini, dia sangat ingin tahu tentangnya. Lagi pula, dia bukan hanya pewaris kaya tingkat atas, tetapi dia juga sangat misterius. Terlebih lagi, Geralt tidak berusaha keras untuk menyembunyikan hal-hal tertentu darinya seperti gua ular yang semakin menambah rasa penasarannya. Ada terlalu banyak hal yang terlalu sulit untuk dijelaskan dengan jelas. Bagaimanapun, setiap kali seorang wanita menjadi terlalu ingin tahu tentang seorang pria, tentu tidak akan lama sebelum hubungan yang ambigu dimulai di antara mereka. Menyaksikan keduanya meraba-raba, Peter yang telah melihat reaksi mereka selama ini lalu berbalik untuk melihat Jasmine yang jelas cemburu. Geralt benar-benar putra kakak laki-lakiku. Setidaknya, dia memiliki sikap yang dimiliki kakakku saat itu. Peter berpikir dalam hati sambil tersenyum sedikit pahit. Dengan itu, persiapan untuk makan malam reuni dimulai. Tak lama kemudian, makanan disajikan, dan meskipun suasananya harmonis sepanjang makan, semua orang tampak agak asyik dengan pikiran mereka sendiri. Tidak lama sebelum tengah malam akhirnya datang, dan Geralt mendapati dirinya menatap Rosie sebelum berkata, "Saya akan jujur dan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya saya menggunakan taktik ini. Dengan kata lain, saya tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak. Terlepas dari itu, meskipun mungkin relatif sulit bagi Anda dalam 2 hari mendatang, saya jamin bahwa prosesnya tidak akan merugikan sedikit pun, Nona lambat." Mengangguk sebagai tanggapan, Rosie kemudian dengan anggun duduk di samping sebelum menutup matanya. Geralt, di sisi lain, duduk bersila sebelum langsung menggunakan Thunder Eruption dengan bantuan kekuatan liontin giok darah naga untuk mencoba memanggil pikiran wanita berjiwa putih. Saat semua itu terjadi, cahaya redup mulai menyinari peti mati kristal abadi yang saat ini berada di ruang rahasia keluarga Gunther. Setelah itu, cahaya berkedip sebentar sebelum sosok seseorang perlahan mulai muncul. Dan akhirnya, itu berubah menjadi wanita berbaju putih, duduk di atas peti mati abadi. Ada sedikit antisipasi di kedua matanya.
Jadi, mengapa kamu memutuskan untuk keluar hari ini? Mungkinkah Anda menjadi sangat kesepian sehingga Anda hanya perlu berbicara dengan seseorang? Tanya suara yang dipancarkan dari bola cahaya gelap. Segera setelah itu, portal Raja Penghakiman muncul juga, dan dia mengungkapkan senyum dingin saat dia berdiri di depan peti mati abadi. Aku hanya menasihatimu untuk terakhir kalinya agar kamu berhenti melakukan semua hal yang tidak berguna ini. Portal Raja Penghakiman. Harap mengerti bahwa ada beberapa orang yang tidak akan pernah bisa Anda sentuh. Nasib hanya bisa diubah begitu banyak, kata wanita berbaju putih sambil tersenyum pahit sambil menatapnya sebelum menggelengkan kepalanya. Kau tahu, aku benci ekspresi saat ini yang paling kau tunjukkan padaku. Saya ingin Anda tahu bahwa setelah malam ini berlalu, pikiran tentang jiwa saya akhirnya akan cukup untuk terwujud. Setelah itu terjadi, aku tidak perlu khawatir kamu melarikan diri lagi, bahkan jika aku tidak memiliki formasi aktif untuk menyegelmu. Jawab portal Raja Penghakiman dengan muram. Sementara Anda dilahirkan di keluarga bergengsi di Jaelatra, izinkan saya untuk mengingatkan Anda bahwa Anda hanya berhasil melatih tubuh hantu Anda dengan melemahkan aura maskulin orang lain. Kamu sekarang tidak lebih dari iblis dalam bukuku, dan pada akhirnya, yang sebenarnya kamu lakukan hanyalah menggali kuburanmu sendiri. Kata wanita berbaju putih sambil menatapnya dengan kasihan. Tepat ketika portal Raja Penghakiman hendak membalas, matanya melebar saat dia melihat seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai bersinar. Seolah itu belum cukup mengejutkan, sebuah pintu cahaya yang terhubung dengan dunia luas secara bersamaan mulai menyinari salah satu dinding batu ruangan itu. Menyaksikan wanita bercahaya putih dengan cepat mulai bergabung dengan cahaya dari dinding. Portal Raja Penghakiman yang terperangah langsung bergumam. Apa? Bagaimana kamu mengabaikan formasiku? Berbalik untuk menatapnya. Wanita itu hanya menjawab, saya sudah memberi tahu Anda bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya saya menasihati Anda. Dengan mengatakan itu, saya harap Anda akan mengingat apa yang saya katakan dan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan buruk lagi. Sekali lagi, jika Anda terus menyusuri jalan ini, Anda hanya akan menggali kuburan Anda lebih dalam lagi. Begitu kalimatnya berakhir, dia segera mulai memancarkan lebih banyak cahaya. Meskipun portal Raja Penghakiman berusaha menghentikannya untuk melarikan diri, dia dengan cepat menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mendekati cahaya. Kekuatan macam apa ini? Teriak pria yang kebingungan itu. Ekspresinya sangat mengerikan. Dengan satu kilatan kuat terakhir, wanita berbaju putih itu sepenuhnya diselimuti cahaya. Sepenuhnya mengabaikan formasi portal Raja Penghakiman. Dia dengan cepat menghilang bersama dengan cahaya. Sementara itu, Geralt sendiri juga bersinar, dan pemandangan aneh itu sejujurnya membuat Peter merasa sedikit ketakutan. Liontin Giok yang saat ini berada di tangan Geralt benar-benar luar biasa. Bahkan Peter tidak tahu kekuatan menakutkan macam apa yang dimilikinya. Meski begitu, dia tahu pasti bahwa Liontin Giok itu sangat cocok dengan Geralt. Saat yang lain menyaksikan dalam diam, mereka segera mendapati diri mereka menatap dengan mata terbelalak saat cahaya dari liontin itu tiba-tiba melonjak ke langit di bawah bimbingan letusan guntur Geralt. Mengikuti kemunculan cahaya yang menjulang yang juga menghasilkan sedikit kekuatan atmosfer menakutkan perlahan mulai terbentuk saat angin liar bertiup, mengirimkan debu beterbangan kemana-mana. Kekuatan yang sangat besar, kata Leo. Sedikit ketakutan dalam suaranya saat dia menyaksikan pemandangan yang membuka mata. Sesaat kemudian, cahaya perlahan mulai menarik kembali dari langit sampai akhirnya kembali ke halaman. Pada titik ini, Geralt hampir kehabisan semua kekuatannya, dan dia saat ini berkeringat deras. Mendukung dirinya sendiri saat dia turun dari tanah, dia kemudian berbalik untuk melihat Rosie yang masih bermeditasi dalam diam. Melihat itu, Geralt hanya bisa menggelengkan kepalanya saat dia berbalik untuk melihat orang lain sebelum berkata tanpa daya. Tampaknya bahkan dengan bantuan liontin batu giok untuk memberdayakan letusan gunturku, aku masih gagal berkomunikasi dengannya, Leo. Lagi pula, jika semuanya berjalan lancar, Rosie akan memberikan semacam reaksi sekarang. Sementara dia membutuhkan waktu sedetik, Geralt dengan cepat menyadari bahwa semua orang saat ini melihat ke belakangnya dengan mata bingung, termasuk pria yang sebelumnya selalu bersikap tenang. Tidak mengharapkan ekspresi terkejut dari Peter, Geralt yang terperangah mendapati dirinya bertanya, apakah ada masalah? Tuan Crawford, Anda telah berhasil. Dia tepat di belakangmu. Kamu benar-benar berhasil memanggil Angelika. Gagap Leo yang gemetaran. Mendengar itu, Geralt perlahan berbalik, hanya untuk menemukan kelopak matanya berkedut dengan cepat begitu dia melihat wanita berbaju putih melayang tepat di depannya. Meskipun dia tampak dingin, kecantikan wanita itu saja sudah cukup untuk membuat jantung berdebar-debar.
Sementara Geralt sudah pernah melihat Kuina di peti mati sebelumnya dan wujudnya saat itu hampir identik dengan wanita berbaju putih. Wanita sejati berbaju putih memiliki keanggunan yang jauh lebih alami dan polos dalam penampilannya. Geralt kedua menoleh untuk menatapnya. Wanita berbaju putih itu mendapati dirinya tersenyum. Senyumnya saja hampir tampak mampu menghidupkan sesuatu. Dan itu hanya memberi orang sensasi yang menyenangkan. Itu adalah senyum yang hanya akan dia tunjukkan kepada Geralt dan dewa. Terus tersenyum saat dia melayang ke arah Geralt. Dia mengangkat tangannya yang cantik dan indah untuk membelai pipinya dengan lembut sebelum berkata, "Sudah ribuan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Untuk berpikir bahwa kita akhirnya bisa bersatu kembali seperti ini." Tanda seru. Saat tetesan keringat menetes di dagu Geralt, dia mendapati dirinya menelan ludah sedikit sebelum menjawab, "Aku bukan suamimu, wanita berbaju putih. Namaku Geralt dan aku baru berusia 25 tahun ini." Saya mengerti, namun, begitu Anda mengingat masa lalu Anda dalam waktu dekat, semuanya akan mulai masuk akal. Kata wanita berbaju putih. Setelah mengatakan itu, dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan sebelum berbisik. "Dari apa yang baru saja kamu sebut aku berasumsi bahwa kamu tidak ingat namaku. Jangan khawatir, kamu bisa memanggilku Zilla saja. Zilla Lockland." Mendengar itu, dia langsung mengangguk. Di belakang keduanya, Peter sendiri menatap Zilla dengan mata terbelalak, merasa sangat terkejut. Namun, dia juga penuh dengan rasa hormat karena dia tidak tahu bagaimana Geralt berhasil mendapatkan bantuan dari wanita seperti peri itu. Bagaimanapun, dia dan Liemis Dewa Pertempuran adalah pasangan legendaris yang menikmati status sangat tinggi di Jaelatra. Adapun Jasmine, dia mendapati dirinya menghadapi kesedihan yang tak dapat dijelaskan saat dia menatap Zilla. Lagi pula, mustahil baginya untuk tidak cemburu pada Zilla dari betapa cantiknya dia. Menjernihkan pikirannya, Geralt kemudian menjawab, "Baiklah, kalau begitu, bagaimanapun, karena Anda hanya ada melalui pemikiran jiwa Anda saat ini, saya dapat mengatakan bahwa Anda saat ini cukup lemah. Jangan khawatir, karena saya telah menyiapkan tubuh yang cocok untuk Anda yang dapat Anda miliki untuk sementara waktu. Saya menghargainya, namun, saya hanya akan menggunakan tubuhnya untuk 1 malam untuk memulihkan semangat primordial saya. Setelah itu, aku akan tinggal sementara di liontin batu giok darah naga." Menyaksikan dia tersenyum tipis setelah mengatakan itu, Geralt kemudian mengeluarkan liontin itu sebelum berkata, "Kamu ingin tinggal di liontin itu? Memang, agar kamu benar-benar dapat menemukanku. Aku merasa seseorang pasti menyuruhmu membawa mayatku untuk dikubur bersama dengan Liemis, kan?" "Yah. Tujuannya ada di dalam liontin giok darah naga. Lihat, ada ruang murni dan alami bagi saya untuk beradaptasi dengan lingkungan saya di dalam liontin. Dengan kata lain, aku akan bisa melatih diriku di sana." "Jelas Zilla, saya melihat. Omong-omong, Zilla, apa kau tahu siapa orang misterius itu?" "Saya punya ide siapa itu, meskipun saya tidak terlalu yakin tentang itu. Untuk detail spesifik lebih lanjut, Anda dapat menunggu sampai saya menemukan Liemis. Setelah kalian berdua benar-benar menyatu, dengan bantuan kekuatan liontin batu giok darah naga, tidak akan butuh waktu lama bagi kalian untuk memulihkan salah satu puncak kekuatan kalian," jawab Zilla. "Kembalikan salah satu puncakku?" tanya Geralt, merasa cukup bingung meskipun dia memiliki gagasan yang bagus tentang apa yang dia coba katakan. Mungkinkah dia mengatakan bahwa dia ingin aku kembali ke era Liemis, Dewa Pertempuran? Lalu, bisakah aku benar-benar menjadi wujud reinkarnasi dari dewa? Geralt berpikir dalam hati, merasa sangat bingung. Sekarang dia sudah sejauh ini, dia sejujurnya merasa agak sulit untuk menerima semua ini. Jika saya benar-benar dikembalikan ke diri saya yang lama pada akhir semua ini, maka, apakah saya masih bisa menjadi diri saya yang sekarang? Tapi tentu saja, lagi pula, Anda sudah terlalu lama terpisah satu sama lain. Dengan mengingat hal itu, aku hanya bisa membiarkan roh primordialmu kembali ke tempat asalnya. Meskipun kamu mungkin telah mendapatkan kembali sebagian kecil dari ingatan Liemis, hampir tidak mungkin bagimu untuk memulihkan semua ingatanmu. Lalu, apakah itu berarti aku akan tetap menjadi diriku yang sekarang, bahkan setelah roh primordial kembali ke tubuhku?" tanya Geralt sambil menghela napas lega. "Kamu bisa mengatakan itu. Mengapa? Apakah Anda begitu menyukai diri Anda saat ini sehingga Anda tidak ingin kembali menjadi Liemis yang lama?" tanya Zilla agak penasaran. "Sebenarnya, meskipun saya telah mengalami banyak hal pada titik ini, saya masih menemukan diri saya lebih memilih hal-hal kembali ketika saya hanya seorang siswa miskin. Sederhananya, dibandingkan menjadi dewa pertempuran,
Aku jauh lebih bersedia untuk tetap menjadi Yo biasa. Jawab Geralt saat dia membagikan pemikirannya yang sebenarnya. Senyum yang sedikit pahit di wajahnya. Begitu, namun, ketahuilah bahwa ada beberapa hal yang tidak mampu kamu lawan. Tidak semuanya bisa berubah, bagaimanapun juga. Karena kamu sekarang telah menghadapi begitu banyak hal, kamu harus terus maju. Jawab Zilla, aku mengerti itu. Juga, sekarang saya telah memulai perjalanan ini tanpa kembali. Yang bisa saya lakukan adalah terus melakukan yang terbaik yang saya bisa. Menyaksikan Zilla memberinya senyum puas, Geralt menyadari bahwa dia telah menggoyangkan tubuhnya sedikit selama percakapan singkat mereka. Sedetik kemudian, semua orang menyaksikan wujud Zilla berubah menjadi cahaya murni sebelum terbang langsung ke puncak kepala Rossi. Meskipun Rossi membuka matanya lagi tak lama setelah itu, meskipun tidak ada perubahan fisik pada tubuhnya, tatapan standarnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Melihat itu, Geralt yakin Zilla berhasil merasuki tubuh Rossi. Beralih untuk melihat Geralt, Zilla bertanya, sebelum kamu mengembalikan dirimu yang dulu, kamu lebih suka jika aku memanggilmu Geralt, kan? Memahami bahwa itu adalah pertanyaan retoris, Geralt tetap diam ketika Zilla kemudian berbalik menghadap orang lain yang hadir. Sementara Peter dan Leo penuh dengan rasa hormat padanya, para wanita, di sisi lain, semuanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Sambil tersenyum kecil, Zilla lalu menambahkan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Lagi pula, aku tidak bisa kembali tanpa bantuan semua orang. Dengan itu, mari berteman mulai sekarang. Kak Anda benar-benar diterima, Angelika. Saya hanya melakukan apa yang benar, dan sudah merupakan kehormatan besar bagi saya untuk dapat membantu Anda dan Dewa Pertempuran. Jawab Leo dengan senyum malu-malu. Aku senang mendengarnya, bagaimanapun juga, kita tidak bisa terus tinggal di sini terlalu lama. Portal Raja Penghakiman telah mengetahui bahwa Geralt menyelamatkanku, dan mengingat betapa cerdasnya dia, aku yakin dia akan segera menemukannya, kami dan bergegas. Dengan pemikiran itu, tempat ini tidak lagi aman. Jelas Zilla, saya sudah mempertimbangkan kemungkinan itu. Itulah sebabnya saya memberitahu Leo dan Monica untuk memindahkan semua orang ke lingkungan baru yang kecil. Aku hanya punya firasat bahwa seseorang akan menguntit kita di sini. Jawab Geralt, luar biasa, ayo segera pergi, kata Zilla. Tepat saat mereka hendak pergi, Zilla sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Beralih untuk melihat Geralt, dia kemudian menambahkan, ngomong-ngomong, Geralt, aku masih punya sesuatu yang ingin aku bagikan denganmu. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.